Salam God Lovers. Percaya Tuhan akan menuntun hidup kita. Mari datang ke hadapan Tuhan di pagi ini. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi karya-Mu. Salam God's Lovers, jumpa lagi kita dalam program Word from Heaven. Saya senang jumpa dengan Bapak Ibu pagi hari ini, dan saya ingin kita sama-sama tetap membaca Injil Matius pasal 7 ayat 1-5. Tuhan Yesus berkata, jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang-orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mengecam kebiasaan mencela kesalahan orang lain, sementara mengabaikan kesalahan diri sendiri. Orang percaya pertama-tama itu harus tunduk kepada standar kebenaran Tuhan, sebelum berusaha untuk meneliti dan mempengaruhi perilaku orang lain atau orang-orang Kristen lain. Kita bisa lihat di Matius 7 tadi ayat 3-5. Menghakimi dengan cara yang tidak adil juga mencakup hal mengecam seseorang yang berbuat salah tanpa kita ingin melihat orang itu kembali kepada Tuhan. Kita hanya ingin menjatuhkan mereka, kita hanya ingin menghukum mereka, tapi tidak pernah memberi jalan agar mereka kembali kepada Tuhan. Kristus Yesus tidak menyangkal perlunya menggunakan pertimbangan, persepsi dari nilai-nilai apabila ada orang yang jatuh di dalam dosa. Tapi Bapak Ibu, Tuhan Yesus berkata di Matius 7 ayat 3, mengapa engkau melihat serpihan kayu di mata saudaramu, sedangkan balok yang ada di dalam matamu
tidak engkau ketahui. Ada seseorang saudara sharing sama saya betapa dia kecewa dengan perlakuan gereja dan majelisnya terhadap seorang anggota jemaat yang jatuh ke dalam dosa perselingkuhan. Orang ini digosipin Bapak Ibu di dalam gereja, diomongin di antara jemaat, majelis ikut ngomongin, bahkan pendeta tidak bisa melakukan apa-apa. Akhirnya orang ini dikucilkan oleh gereja. Bukan saja yang bersangkutan yang jatuh ke dalam dosa perselingkuhan, tapi seluruh anggota keluarga dikucilkan oleh gereja. Mereka dijauhi. Yang mana pada akhirnya seluruh keluarga ini gak mau lagi ke gereja. Mereka kecewa melihat perlakuan gereja. Mereka kecewa melihat sikap gereja yang tidak pernah mengizinkan orang bertobat. Tuhan Yesus tidak melarang kita Bapak Ibu untuk menilai orang lain secara kritis. Tetapi jangan lupa untuk memberi pertolongan agar ada pertobatan bagi orang yang kita kritik, agar mereka menyadari kesalahan mereka. Suatu kali orang-orang imam-imam membawa seorang perempuan yang kedapatan berzina ke hadapan Tuhan Yesus. Dan mereka bilang menurut hukum Musa perempuan ini harus dihukum, dirajam dengan lempar batu. Tuhan Yesus bilang kalau ada yang gak berdosa di antara kalian, dia yang pertama yang lemparin batu. Tapi gak ada yang lempar batu. Sampai akhirnya Tuhan Yesus bertanya sama perempuan ini, tidak adakah satupun orang yang menghukum engkau? Lalu Tuhan Yesus bilang, aku pun tidak menghukum engkau. Oleh karena itu, pergilah dan diingatkan oleh Tuhan Yesus, jangan berbuat dosa lagi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam bacaan kita tadi Matius 7, kita juga diingatkan bahwa setiap orang pada dasar tidak luput dari kesalahan. Oleh karena itu jangan pernah membesar-besarkan kesalahan yang dibuat oleh saudara kita dengan mengabaikan kesalahan kita sendiri. Apabila kita memakai standar yang cukup tinggi untuk menilai orang lain, pastikan kita juga sudah memenuhi standar yang kita buat. Oleh karena itu yang paling baik adalah introspeksi diri sendiri terlebih dahulu sebelum kita mengkritik sesama kita. Sekali lagi Bapak Ibu, makin tinggi standar yang kita buat bagi sesama kita, standar itu harus juga kita penuhi di dalam hidup kita. Jadi jangan pernah mengatakan orang salah kalau kita tidak pernah punya solusi untuk membuat orang itu kembali kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang mengingatkan kami kembali agar kami tidak mudah untuk menilai seseorang yang jatuh di dalam dosa atau melakukan kesalahan tanpa memberikan solusi, tanpa memberikan jalan keluar bagi mereka untuk bertobat dan kembali kepada Engkau. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bagi God lover yang merasa diberkati, bisa membagikan link YouTube ini kepada saudara, kerabat, dan teman-teman kita agar lebih banyak orang diberkati lagi. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.